Invisible, sebuah kartun yang gua suka banget, gua nontonin banget dari season 1, tapi season 2-nya ada, dan season 3-nya ya lumayan lah. Gue udah bikin first impression-nya duluan, nonton sampai 1-3 episode gitu. Kalian bisa tonton di thumbnail yang kayak gini. Dan sekarang gue akan ngebahas full recap satu seasonnya season 3. Apakah season 3 sebagus itu? Apakah gue setuju dengan banyak orang yang bilang kalau season 3 itu emang sebagus itu, segotet itu, oke itu, sekeren itu? Menurut gue sih enggak ya. Kok bisa begitu no? Kok lu selalu pengen beda? Gimana ya? Gue tuh suka dituduh selalu pengen beda. Terus gue mesti bohong gitu untuk gak jadi beda? Ya ini kejujuran itu. Ini yang gue rasakan, masa gue mesti berbohong sama perasaan gue sendiri demi mengiyakan omongan kalian? Ya, season 3 nggak sebagus season 1. Kok bisa begitu? Invincible, sebuah komik superhero yang diadaptasi menjadi animasi dan menurut gua kartunnya bagus banget, terutama season 1. Tapi kalau lu nontonin banget season 2 itu bener-bener kayak aduh. Season 3 jadi ya kalau digrafikin gitu ya, suang mental di atas dia terus jatuh banget, terus tiba-tiba pelan-pelan naik tapi belum bisa menyaingi season 1. Buat yang pada bilang pertarungan Invisible lawan Conqueror itu peak dan segala macam, ya mungkin itu adalah yang lu rasakan setelah menonton season 2. Tapi kalau lu sekali lagi nonton season 1, lu akan merasa bahwa season 3 ini memang cuma perbaikan dari season 2, terutama pertarungan Conqueror versus Invisible. Tapi lu nikmatin kan? Tapi bagus kan? Yes, gue nikmatin dan emang bagus gitu. Mark lawan Conqueror itu bagus banget. Tapi itu cuma 1 episode dari 8 episode yang dimana mereka bisa memberikan banger-banger lainnya gitu kayak season 1. Tapi kelihatan banget budgetnya kayak dikumpulin, ditahan-tahanin untuk episode 8. Banyak anime kayak gini, banyak kartun kayak gini. Tapi padahal mereka di season 1 bisa. Dan ya gue tahu ini bukan kayak salah animatornya. Ya pasti animatornya kekurangan SDM, kekurangan energi, kekurangan waktu. Gue udah paham. Pasti masalahnya di budget dan prioritas. Atau trik-trik mereka untuk mengakali budget yang cuma dapat segini dibikin apaan. Jadi gue paham kayak begituan. Tapi ya tetap mesti kita kritisi bahwa season 3 tidak sepowerful season 1. Season 1 terlalu bagus, tapi belum bisa disaingin sama diri mereka sendiri. Season 3 yang bagus ya bener-bener cuman episode 8-nya. Yes, cuman episode 8-nya cuman Conquest lawan Mark dibantuin sama Eve. Terus lu dapat Eve bogel, tapi ya iya, dan apa yang lebih bikin sakit hati menurut gue adalah episode 7 atau 6 ke 7, yaitu adalah Multiverse Invincible lawan Mark dan seluruh hero yang ada di Amerika atau bahkan dunia. Itu bener-bener kayak why? Cuman 1 episode. Gue bukan tipe orang yang benci semua itu harus kelar dalam 1 episode. Gue juga kadang kesel gitu sama cliff ending atau yang nanggung atau kenapa nggak di recap 1 season. Tapi man, ini ada berapa gue lupa sampai gue peduli gue ada berapa varian Mark di situ, dan itu semua kayak kelar, nggak kelar, kalah, kayak menang. Pokoknya yang Rex mati kelihatan banget. Pertarungan yang lain kayak tonjokan aja atau dialog-dialog nggak guna aja. Bener-bener wasted banget. Sumpah itu gue pikir bakal keren, bakal menggelegar, bakal gimana. Oh enggak, kita taruh di Conquest aja pokoknya gitu. Instead of Conqueror atau Conquest dijadiin episode 1 season 4 untuk ngebuka banger, ini malah dijadiin penutup episode dan nge-skip Mark. Nggak nge-skip sih, tapi lebih ke menyepelekan mungkin kata yang terdengar kasar. Tapi lu pada gue harap paham maksud gue, yaitu adalah Multiverse Mark bener-bener jadi kayak numpang lewat. Bener-bener kayak filler, bener-bener kayak nggak ada pengaruhnya, kayak kebetulan nih. Padahal itu kan menurut gue lebih gimana ya, lebih luar biasa untuk dieksplor, untuk diliatin, untuk dikasih scene-scene keren, scene-scene bagus. Mark lawan Mark, Rex lawan Mark yang ini lawan Mark yang itu, dan lain-lain. Itu semua dalam waktu 1 episode di skip dan di kayak ya udah gini aja, ya udah gitu aja. Bener-bener berasa kayak filler. Rasanya sama, ya mungkin berlebihan, tapi I stand on my position untuk bilang bahwa episode Multiverse Mark itu sama aja vibe-nya kayak episode orang gay yang superhero tapi ketangkep mulu, tapi terkekang oleh ekonomi sehingga mereka mesti jadi penjahat lagi, terus dikalahin sama adiknya Mark dan Mark. Kok bisa-bisa sih lu pada kayak nggak ngerasa kalau ini wasted opportunity gitu, nggak ngerasa kalau sayang banget, kalau nggak ngerasa kalau masa gini doang pertarungannya, masa gini doang scene-nya, masa nggak semuanya. Gue nggak baca komik, tapi gue yakin di komik pasti di-explore. Somehow gue bilang gambarnya jauh lebih bagus. Somehow gue yakin kayak lebih didetailin pertarungannya. Per Mark itu ada tipe apa, bedanya apa, karakternya apa, dan lain-lain. Tapi kayak semua numpang lewat aja, bahkan kita nggak tahu itu Mark apa, Mark ini, Mark itu. Pokoknya tuh ada Mark aja. Dan lu cuma bisa paksa bedain dari baju dan mukanya gitu. Dan iya, gue tahu bahwa penulisan atau direksi itu untuk membuat itu 1 episode dan tiba-tiba langsung dihajar lagi sama Conquest itu untuk ngasih tahu seberapa capeknya nih Mark gitu loh. Kita mau punish ini superhero, kita mau siksa dia kan. Jadi tema besar dari Invincible ini adalah menyiksa si Invisible tersebut gitu, yang katanya nggak terkalahkan tapi bukan berarti nggak bisa tersiksa dong. Itu tema besar yang menurut gue, itu yang gue tangkep gitu. Dan itu sangat gue wajarkan. Yang gue masalahin bukan masalah 1 episode selesai atau gimana ya, tapi dalam 1 episode itu terlalu singkat, terlalu biasa aja,
terlalu menjadi filler dalam sebuah cerita yang menurut gue bisa dieksplor banyak. Yang paling kocaknya apa ya, pertarungan sama drone itu. Men, gimana lu bisa lihat itu sebagai pertarungan yang menentukan hidup dan mati, atau kayak intens banget atau apa, kayak gimana gitu. Kayak literally lu cuman gimana ya, kalau di game-game platformer tuh ya pokoknya lompat aja gitu, jangan sampai kena portalnya gitu. Kayak stake yang dia hadirkan tuh gue paham, Mark nggak bisa keluar lagi kalau udah masuk portal gitu. Tapi kayak ngeluarin portalnya dia tuh kayak lu bisa paksa, lu bisa abuse, tapi kayak pas udah kedorong gitu ya, kenapa nggak lu majuin aja portalnya atau tambahin portal di belakang, jadi pas kedorong ada intinya lu you get my point lah. Itu pertarungan bener-bener jadi kayak bagus animasinya, gue nggak mau bilang jelek, mid lebih tepatnya, tapi stake-nya kayak bener-bener ngeliatin kalau Mark kewalahan lawan drone, ratusan drone advance yang gak kerasa aja gitu powernya. Beneran deh, kayak ya mungkin di komiknya dibahas kayak gitu juga atau sama gitu, tapi ya gagalnya ya di situ bahwa animasinya tidak bisa memberikan kesan bagaimana si Levi Armstrong ini tuh benar-benar musuh yang nggak bisa diremehkan, yang kuat, yang berbahaya gitu. Lebih kepada skill issue lah kalau lo kalah lawan dia. Terus dari pembawaan cerita ya, gue nggak tahu apakah lagi direksinya atau apa emang komiknya kayak gitu, tapi kenapa kayak aneh gitu. Motivasi penjahat di sini tuh bener-bener kayak Doraemon, ngerti gak sih maksud gue? Kayak ya udah emang harus ada penjahat aja untuk ngisi episode gitu. Kayak yang si pasangan gay itu sama yang tiba-tiba yang listrik-listrik itu yang keluarganya mati gara-gara bapaknya invisible, tapi ya dia tiba-tiba nyalahin invisible-nya, terus caper, terus invisible-nya udah hadir di depan dia, tapi terus dia bingung mau bunuh mau apa, sampai dia harus apa ya, dapetin perhatian invisible dengan nodong keluarganya sendiri, terus tiba-tiba mati. Kayak nggak tahu, penyiksaannya gue lihat lebih kepada dianya bukan kepada Mark ya, makanya jadi kayak nggak simpati atau apa. Gue kayak ya elah gitu, dan alasannya terlalu silly buat gue untuk diikutin gitu. Yang jelas-jelas bapaknya udah kabur, Mark sendiri digebugin sama bapaknya. Ya dia nggak ada niatan bunuh siapa-siapa, tapi ya keadaan. Tapi jadi sesuatu yang gak menarik untuk diikuti gitu loh si manusia listrik ini. Siapa namanya lupa gue. Dan ya sekali lagi episode ditutup dengan bagus, tapi bukan berarti awal sampai tengahnya bagus. Conqueror versus Mark dengan dialog yang juga lumayan keren tentang kesepiannya juga itu kena banget. Atau marahnya si Mark juga itu seiyunya bener-bener seiyu lagi. Voice aktornya juga luar biasa. Gue setuju sih sama beberapa komen sebelumnya di video-video gue tentang Invincible bahwa ini series itu di-carry sama voice aktornya. Kesian tim animasi, kesian tim rigging, tim gambar, background, dan lain-lain. Mereka harus tidak bisa maksimal karena kekurangan budget, atau mungkin waktu, atau mungkin efisiensi, dan lain-lain, gue gak ngerti lah. Tapi sayang banget season 3 cuman perbaikan dari season 2. Bukan sesuatu yang kayak wah gila, akhirnya lebih keren daripada season 1. Mungkin itu bisa kita lihat di season 4 atau gua nggak tahu. Tapi menurut kalian yang udah nontonin dan merasakan itu sendiri dan mungkin mau koreksi pernyataan gue, bisa juga dituliskan di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan yang bukan anime tapi kartun Amerika dan kalian juga suka ngobrol di sini, silakan support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, views di gue ngebahas gini tuh gak rame-rame amat, tapi gue nggak masalah dan gue suka sharing ke kalian. Jadi ya it's okay. Makanya gue gak terlalu ngotot orang-orang kayak subscribe biar 1 juta, karena pasti yang nonton juga gak seberapa. Tapi kalau misalnya subscribe, kalau belum subscribe ya sih, mungkin kedepannya kalau ada kartun-kartun Amerika yang keren ya pasti gue bahas juga. Dan ya, sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue Nobring pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Ding, judul Invisible. Itu keren sih, selalu dibawain dengan tema yang berbeda. Season 4 kita penasaran nih, dibikin apa nih title scene-nya.